dalam kegiatan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai SIBARKA, Sistem Informasi Barcode untuk Kehadiran Siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta, yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyudi, Sarjana Komputer. Kepada Bapak Wahyudi, Sarjana Komputer, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang komite SMP Negeri Surakarta dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menjadi undangan di seminar ini, dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Surakarta yang pada hari ini ikut membersamai kita pada orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya menjadi guru informatika di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Pada seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, saya mengambil inovasi SIBARKA atau Sistem Informasi Barcode untuk Kehadiran Siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Sebelum melanjutkan inovasi saya SIBARKA, perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, terkait dengan visi dan misi, yang saya ambil tadi adalah untuk visi adalah kreatifnya, sedangkan untuk yang misinya adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini terkait dengan SMP Negeri 1 Kota Surakarta juga memiliki visi dan misi
Untuk visi dan misi SMP Negeri 1 Kota Surakarta adalah mewujudkan generasi unggul, inovatif, tangguh, berlandaskan iman dan takwa, serta berbudaya lingkungan. Untuk misinya, menghasilkan profil pelajar yang beriman dan bertakwa, serta unggul di bidang akademik dan non-akademik di tingkat internasional. Mewujudkan pembelajaran yang ramah, menarik, dan menyenangkan, sehingga mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya agar dapat berkompetisi positif. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu manajemen satuan pendidikan yang adaptif dan berkarakter untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinakaan global. Yang kelima, melibatkan partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan stakeholder untuk mengembangkan kreativitas belajar, menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat, serta cinta terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan kesadaran peserta didik dalam bidang kependudukan. Terkait dengan inovasi yang saya sampaikan, selaras dengan visi SMP Negeri 1 Surakarta, yaitu inovatif, dan misinya meningkatkan mutu manajemen satuan pendidikan, di mana inovasi yang saya gagas ini adalah sifatnya untuk satu sekolah, bukan hanya untuk per mata pelajaran. Adapun isu atau identifikasi isu, yang pertama adalah manual. Saya lihat saat ini di SMP Negeri 1 Surakarta itu terkait dengan absensi, pendataan kehadiran itu dilakukan manual atau berbasis kertas, sehingga apalagi kita sudah termasuk sekolah adiwiyata, harapannya kalau kita itu menggunakan kertas berlebihan akan tidak ramah lingkungan. Jadi penggunaan kertas yang berlebihan akan menciptakan sekolah yang tidak ramah lingkungan. Lambat laun pasti akan selalu menumpuk dan seperti itu kalau berbasis kertas. Untuk pendataan hasilnya di sini, kalau berbasis kertas itu tadi tidak ramah lingkungan. Selanjutnya isu yang saya angkat adalah kehadiran siswa yang dilakukan secara manual, selalu berbasis kertas. Itu akan menciptakan sekolah yang tidak ramah lingkungan, sekaligus kurang efektif. Pasti akan menambah kegiatan Bapak Ibu yang harus mencongkreng, yang tidak masuk mungkin harus apalah dikasih tanda atau seperti apa. Jadi kurang efektif. Nah, gagasan yang saya angkat adalah tadi ya, akronim dari Sistem Informasi Barcode untuk kehadiran siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta adalah kita akronimkan dengan SIBARKA. Adapun rencana dan hasilnya, hasil kerja. Untuk yang pertama, rencana, guru mengidentifikasi permasalahan sekolah terkait kehadiran siswa. Dalam hal ini, tahapannya adalah guru ataupun saya mencari tahu tentang kehadiran siswa yang saat ini dilakukan. Dan ini kebetulan yang ikut orientasi ini guru BK juga. Ini rata-rata karena yang mencatat kehadiran itu adalah guru BK. Dan akhirnya nanti akan menjadi suatu laporan di rapor. Selanjutnya untuk hasil, harapannya nanti dari kita sudah berwawancara dengan guru BK,
otomatis akan mendapatkan informasi tentang kehadiran. Karena yang saat ini yang dilakukan adalah BK ya. Untuk rencana yang kedua, guru membuat media atau aplikasi kehadiran berbasis digital. Tahapannya adalah membuat aplikasi kehadiran berbasis digital memanfaatkan barcode, di mana kalau kita sudah menggunakan barcode itu hanya satu kertas yang kita scan dan tidak, kalau tadi awal di berbasis kertas selalu nyentang-nyentang, tapi kalau ini hanya barcode satu kali saya kira cukup, otomatis akan ramah lingkungan. Untuk hasilnya tersedianya informasi tentang aplikasi kehadiran. Jadi kalau tahapan dari membuat aplikasi dan harapannya nanti tersedia aplikasi kehadiran yang berbasis digital. Untuk rencana yang ketiga adalah guru melakukan sosialisasi. Kalau sudah tercapai atau sudah dapat membuat aplikasi barcode, setidaknya kita mensosialisasikan ke siswa. Jadi mensosialisasikan si barca ini ke siswa maupun guru. Tahapannya, guru melakukan perencanaan sosialisasi dengan pimpinan serta berdiskusi kapan sosialisasinya, dan ini kita bicarakan dengan pimpinan, kita sampaikan ke pimpinan. Selanjutnya, guru menyiapkan peralatan kegiatan sosialisasinya. Adapun hasilnya nanti dari tahapan tersebut di atas, sosialisasi akan terlaksana dengan peralatan yang tercukupi. Untuk rencana yang keempat adalah guru melakukan pendampingan peserta didik yang kesulitan. Jadi setelah melaksanakan sosialisasi, kita laksanakan akhirnya kita menggunakan kehadiran berbasis digital tadi. Kalau misalkan ada kesulitan, kita bantu. Nah, dengan hasil, makanya dari itu hasil dari tahapan tersebut, peserta didik mendapatkan solusi kalau ada kesulitan. Selanjutnya untuk rencana yang kelima, guru melakukan refleksi dan evaluasi dari aplikasi si barca tadi. Misalkan ada kendala, kita benahi. Minimal kita harus mempunyai instrumen evaluasi dari aplikasi si barca tersebut. Selanjutnya untuk rencana kerja menengahnya untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama, guru melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu di sini dalam arti sebenarnya kendala-kendala apa yang dialami di SMP Negeri 1 Putra Surakarta terkait dengan kehadiran siswa. Hasilnya, setelah saya amati, pencatatan kehadiran itu memang masih dilakukan secara manual berbasis kertas. Nah, kadang-kadang kalau sudah berbasis kertas itu kadang-kadang satu hilang ataupun kadang-kadang rusak kertasnya. Nah, kalau sudah hilang atau rusak, kita tidak punya data. Kalau tidak punya data, akhirnya, nah itu kadang-kadang kalau hilang berarti kan sebenarnya masih ada, tetapi kan hilang. Cuman kalau selalu kertas-kertas yang dipakai, akhirnya apa ya, tadi tidak ramah lingkungan. Nah, ini untuk tahun yang pertama kita menganalisa seperti itu. Apalagi kalau kita analisis 1 bulan kita menggunakan kertas, kalau satu kelas itu hanya satu, berarti kita ada 28 rombel, 1 bulan 28 lembar. 12 bulan dikalikan saja berapa tahun nanti, pasti kertas-kertas ini akan semakin menumpuk. Itu untuk tahun yang pertama kita menganalisa seperti itu. Apalagi kita itu tadi ya, sekolah adiwiyata, harapannya jangan sampai sampah-sampah itu selalu menumpuk. Untuk tahun yang kedua, guru membuat aplikasi kehadiran siswa berbasis digital atau si barca tadi, sekaligus mensosialisasikan kepada guru dan siswa.
harapannya atau hasilnya mempunyai aplikasi kehadiran berbasis digital Sibarka dan tersosialisasikannya dengan penggunaan kehadiran siswa yang berbasis digital. Tahun kedua. Selanjutnya untuk tahun ketiga mengimplementasikan Sibarka di kelas 9. Jadi kita sampling dulu lah, nggak langsung satu sekolah, tapi kelas 9 terlebih dahulu. Kalau sudah kita implementasikan, dicobakan, yang namanya sistem itu tidak langsung sempurna. Makanya akan kita adakan penyempurnaan sistem. Setiap jenjang tadi yang disampaikan kelas 9 kita coba, kalau memang aplikasinya ada kendala atau trouble kita sempurnakan. Nah hasilnya aplikasi Sibarka itu berjalan di kelas 9. Itu untuk tahun ketiga. Selanjutnya untuk tahun keempat, aplikasi Sibarka kita implementasikan di kelas 9 dan kelas 8. Hasilnya harapannya di kelas 9 dan kelas 8 Sibarka atau aplikasi sistem digital berbasis barcode tadi berjalan. Tetapi kita kembali lagi yang namanya sistem. Sistem itu tidak langsung istimewa, tidak langsung jadi. Tapi kita tetap akan melakukan penyempurnaan sistem. Selanjutnya pada tahun terakhir, tahun ke-5, implementasinya ke kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Bahkan jika dimungkinkan dengan Sibarka barcode tadi, akhirnya akan terintegrasi dengan peminjaman buku perpustakaan di sekolah. Jadi kalau di SMP 1 Surakarta itu kan di perpustakaan sudah ada peminjaman ya Bu ya. Nah setidaknya dengan satu kartu itu satu bisa untuk daftar kehadiran, yang kedua untuk minjam buku di perpustakaan. Harapannya seperti itu. Jadi hasilnya di tahun kelima itu semua siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta baik kelas 9, 8, 7 sudah bisa menggunakan sistem digital untuk kehadiran. Bahkan jika dimungkinkan tadi bisa terintegrasi dengan peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Untuk penutup, kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulannya, dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya sosialisasi secara berkala untuk menjaga eksistensi kegiatan agar bermanfaat oleh peserta didik dan warga sekolah. Hal itu menjadi tantangan bagi ASN P3K dalam menjalankan tugasnya di unit kerja masing-masing untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Adapun sarannya sebagai ASN P3K diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelajaran serta arahan yang didapat saat kita berorientasi, masa orientasi menjadi upaya untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta dan juga visi dan misi SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan. Untuk sesi selanjutnya yaitu saran dan masukan dari Bapak Ibu beserta Ibu Kepala SMP 1 Kota Surakarta. Baik, ada pertanyaan dari mereka? Kamu persilakan.
Mungkin bukan pertanyaan, tapi saya menyambut dengan baik inovasi Sibarga oleh Pak Wahyudi yang mau masukkan perpustakaan juga dalam inovasinya, dan saya berharap banyak semoga nanti bisa cepat realisasi tidak harus menunggu tahun 2005 karena memang perpustakaan belum memiliki kartu anggota karena kemarin kan memang masih menggunakan anak itu menulis nama, kita cari listnya, jadi belum menggunakan kartu karena kemarin pengennya digabung dengan kartu OSIS, tapi mungkin komunikasi belum berjalan dengan baik dan masih menunggu treatment apa yang kiranya bisa dipakai semua, dan Pak Wahyudi sudah mencetuskan Sibarga ini, jadi saya menunggu realisasinya bahwa supaya nanti anak juga lebih semangat di perpus karena ada komputer kunjungnya juga yang sudah berbasis barcode, jadi nanti anak tinggal sudah masuk data. Padahal menjalan juga mereka tidak perlu menulis lagi, tinggal bawa buku menggunakan kartu, tinggal pinjam juga bisa. Jadi semangat untuk Pak Wahyudi, saya tunggu Pak Sibarganya. Terima kasih. Ini sebenarnya bukan, kalau yang barcode itu bukan berarti terus ada sistem barcode di perpustakaan, itu enggak, kelihatannya bukan seperti itu karena kita berbasis barcode-nya berbasis ini HP, jadi nanti panjenengan cuma klik data langsung masuk, jadi tidak Pak. Kalau barcode yang di perpustakaan kan sebenarnya itu juga bisa, cuman karena itu kan barcode-nya barcode kayak label ya. Kalau yang seperti ini kan berarti barcode-nya memang barcode harus pakai iya. Jadi nanti harapannya itu setiap Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan Sibarga semuanya akan menginstal. Jadi memang kita membuat aplikasi Sibarga itu terus nanti akan diinstal di HP-nya Bapak Ibu guru semua. Jadi nanti begitu diinstal, utamanya itu untuk yang utama gitu. Utama kan kita hanya untuk kehadiran. Jadi kehadiran yang pertama di guru kelas yang pertama ya, pada mata pelajaran pertama pakai barcode-nya setiap anak, akhirnya sudah langsung di Google Drive ya, Nah seperti itu sih kira-kira. Jadi harapannya itu tadi untuk kertas-kertas yang tadi mungkin panjenengan kalau pinjam harus nyetak dan yang lain-lain, ya itu kita kurangi. Seperti itu. Terima kasih Bu Nita. Matur suwun. Menginspirasi agar nanti bisa dikolaborasikan dengan guru yang lain. Memang dari awal Pak Wahyudi, saya terima kasih sudah menyambut baik karena ini menjadi penting. Karena apa ya, itu pengurangan pemakaian kertas yang satu, kemudian satu kali bekerja tetapi beberapa pekerjaan bisa terselesaikan. Kalau tadi harapan Bu Yunita bisa ini, nanti saya kira setelah berjalan itu kita akan merefleksi, mengevaluasi kekurangannya di mana. Nanti pasti akan dari teman-teman itu tidak harus yang dari informatika ya, karena yang saya tahu tuh justru banyak teman-teman yang basisnya itu sebenarnya bukan informatika, tetapi karena punya talent ya, punya inilah adian apa ya, kreatif kayak gitu. Itu nanti bisa yang tadi mungkin direncanakan mau di 5 tahun bisa aja menjadi 2 tahun. Ya. Karena saya saksi sejarah ya, karena memang kalau saya tuh memang kalau punya mau itu ya gaspol kan, nggak mau malah gas melon, tapi yang gas yang terbaik ya gitu ya. Harapannya apa? Karena kalau kita selalu di apa ya, kayak kerja di swasta kan kayak gitu, target terus target jadi betul. Tapi kalau kita ini belum bisa dengan kepuasan bisa memberikan pelayanan dan nanti akan tertoreh ya. Nanti di website kita, saya juga mau nanti webnya, saya masih menunggu ya, meskipun udah apa sudah masuk di 100 hari, saya masih menunggu webnya nanti siapa yang handle. Jadi setiap kegiatan itu muncul tidak hanya di IG tapi di web, nanti siapa yang kelola. Lalu nanti tadi presensi tadi, kalau Pak Yudi merencanakan itu dulu setahun berapa, kalau bisa nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebenarnya sampaikan ya. Karena nanti tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang, karena ide bisa jadi satu orang, tetapi untuk
bisa dikerjakan bersama-sama. Nanti kita berbagi dulu, kita sosialisasikan, dan nanti ada saran usulan, ini baru ide mentah, nanti ide matangnya bisa, oh pakai ini, mungkin kalau di Indonesia ya dengan anak-anak muda yang sekarang ini target 5 tahun itu 2 tahun udah selesai. Saya yakin itu. Iya, karena kita tuh berpikir apa ya? Oh ini kok ternyata ini sebenarnya ini masih ini kayak gitu lah. Jadi saya berharap nanti bisa menjadi inovasi yang baru, apalagi kita menuju adiwiyata mandiri perpajanan, inovasi kemarin aja waktu kita berkegiatan tiba-tiba ada kadang-kadang ide itu muncul ketika dalam situasi kondisi kepakat. Tapi ini adalah luar biasa. Kemarin sudah kita share juga di grup, kita akan adakan gebrak. Gebrak itu nanti tidak hanya sebuah inovasi, berarti kita akan melakukan kegiatan ke SMP pasti. Saya kira itu semangat untuk teman-teman yang sedang orientasi ya. Saya kiri ya, saya